Dulu saya pernah namanya Mas, pas festival beberapa tahun lalu kan tema saya kan smell of market. Jadi saya tuh memotret semua wajah pedagang di pasar-pasar ya. Tapi mereka harus senyum, pedagang-pedagang. Terus saya buat besar-besar 2x2 gitu, saya tempelkan di pasar-pasar. Jadi wajah-wajah mereka itu saya tempelkan di dinding-dinding kota gitu. Mereka senang banget. Ya? Senang banget. Orang tua-tua tapi mereka senyum semuanya. Smell of market. Senyum-senyum saya tempelkan. Itu kan salah satu cara saya sebenarnya menghormati mereka, bahwa mereka itu hampir 50-60 tahun loh merawat kota ini. Nah sekarang direbut oleh politisi dengan banyak bal dan sebagainya lah. Lah jenengan kan bikin festival payung kan di tempat-tempat yang kayak kemarin di Prambanan tuh ya. Ya tempat yang sifatnya bersejarah ya. Tapi kemudian sekarang masih mau ngurusin festival-festival di pasar-pasar tradisional tuh. Bagi pandangan seniman-seniman lain kadang gimana tuh, Pak, kurang kerjaan gimana sih rugi? Ya ya saya tuh apa ya pertama kan tidak semua bisa nangkap itu loh Mas. Ya. Moral apa value-nya, value. Ya pasti ya. Jadi memang jadi ya kalau saya tuh lebih, kalau di Solo itu kan karena saya cinta terhadap kota ini. Saya lahir di sini ya, apa yang saya bisa lakukan untuk kota ini kan. Nah, salah satunya melalui kalau sekarang saya ke kesenian kan saya mencoba untuk itu, dan saya melihat ya tadi kalau kembali tadi, wah ini Solo itu harusnya dilihat dari adanya kampung-kampungnya, pasar tradisionalnya, taman-taman kotanya, ini kan bagus ya. Kadang-kadang memang kalau teman-teman seniman itu kalau pentas itu pasti harus selalu di gedung kesenian, harus di gedung dan sebagainya. Sebenarnya nggak perlu itu. Kita tuh punya jalan-jalan yang bagus, punya banyak medan, punya pendopo yang bagus, punya pasar yang bagus, punya apa, dan itu yang sebenarnya harus saya selalu mengajak itu, Pak. Ini loh. Solo itu seperti ini sebenarnya. Dan itu menarik, karakternya, penontonnya beragam. Jadi kadang-kadang kalau di pasar tuh penontonnya kan nggak banyak, tapi itu menggembirakan. Karena kan mungkin orang itu pertama kali melihat tari, orang pertama kali melihat musik ya. Mungkin kalau diisi tahun 2 mungkin nontonnya berkali-kali. Tapi ketika saya gelar di satu kampung dan ada seorang anak-anak atau ibu-ibu atau orang tua yang baru kali ini menonton sebuah pertunjukan tari, itu kan mengharukan sebenarnya. Itu jauh lebih bermanfaat gitu. Dan itu yang saya lakukan. Bagaimana membawa itu ke berbagai tempat di kota Solo ya Mas. Sedekat mungkin memang. Ya itu memang harus terus-menerus dan sebagainya. Ya itu ya selama ini yang saya lakukan ya segitu. Jadi kadang-kadang ya seperti itu kan sebenarnya bukan masalah anggaran, bukan masalah pemerintah. Ya kita gerakan, kita ngobrol-ngobrol. Misalnya di Pasar Kembang, sini ada Pasar Bunga kan Mas. Pasar Kembang itu apa ya? Wah, temanya tentang kembang bunga ya. Akhirnya kan kita ngadain banyak workshop tentang bagaimana bunga itu menjadi karya-karya kreatif. Terus ngadain workshop, ya gurunya siapa ya? Gurunya ya mereka. Mereka jauh lebih pintar daripada misalnya ada seorang kreator bunga itu, masa itu selalu gurunya adalah orang-orang tua mereka. Dan itu mereka berpuluh-puluh tahun membuat bunga, merangkai bunga. Yaitu gurunya yang kita hadirkan. Bukan masalah keterampilannya, tapi sebenarnya masalah kecintaannya, komitmennya, masalah apa itu ya kadang-kadang mungkin biasa ya, bunganya biasa, tapi itu dirangkai oleh seorang tua yang punya hampir 40 tahun menjual bunga dan merangkai bunga itu. Bunganya ditanam di sini? Enggak, kalau bunganya kan sebenarnya kalau di sini itu kan bunganya dari berbagai daerah kan Mas. Di sini itu kan kabupaten sebelah. Lah ini kan mereka hanya merangkai, menjual, merangkai dan sebagainya kan. Lah cara kesetiaan para pedagang-pedagang itu yang selalu saya tampilkan di workshop-workshop saya sebenarnya. Jadi saya pengen melihat bahwa anak muda itu jangan melihat mungkin secara kreasi mungkin banyak yang lebih bagus di luar, tapi ini loh kalian melihat satu pedagang-pedagang yang puluhan tahun yang dan bentuknya sederhana tapi punya jiwa di sana gitu. Karena dilakukan hampir 50 tahun gitu. Nah itu yang sering saya lakukan di pasar-pasar. Ya dulu pas di pasar gede itu yang membuka ya saya jarang yang buka pejabat. Yang buka itu ya saya di pasar gede adalah pedagang yang paling tua di situ. Oh, sesepuhnya. Sesepuh itu harus kita hormati. Mereka adalah orang yang mereka sudah hampir 60 tahun menikmati kota ini, merawat kota ini. Dan tidak pernah punya panggung. Dia sebutkan. Dulu saya pernah namanya Mas, pas festival beberapa tahun lalu kan tema saya kan smell of market. Jadi saya tuh memotret semua wajah pedagang di pasar-pasar ya. Tapi mereka harus senyum, pedagang-pedagang. Terus saya buat besar-besar 2x2 gitu, saya tempelkan di pasar-pasar.
Jadi wajah-wajah mereka itu saya tempelkan di dinding-dinding kota gitu. Mereka senang banget. Senang banget. Orang tua-tua tapi mereka senyum semuanya, smell of market. Senyum-senyum saya tempelkan itu kan salah satu cara saya sebenarnya menghormati mereka bahwa mereka itu hampir 50-60 tahun loh merawat kota ini. Nah sekarang direbut oleh politisi dengan banyak balo dan sebagainya lah. Akhirnya itu saya foto, saya tempel di saat ada satu dinding besar di pasar, saya tempel besar-besar di situ. Dan itu seneng, orang tua seneng, cucunya seneng. Ini jadi menjadi satu kegembiraan gitu loh. Iya, itu mbah saya. Mbah saya dan ini bukan mbah biasa, dia hampir 60 tahun merawat kota ini. Pasar Gede baru sampai sekarang. Kesetiaan mereka dan sebagainya. Karena saya juga pernah protes juga, ini Pasar Kembang ini kan dulu pasarnya itu enggak lantai 2, lantai 1 sebenarnya. Dulu banyak pasar-pasar itu kan lantainya 1 aja ya. Lantai 1 banyak dagang, akhirnya kan banyak becak dan sebagainya itu ya. Jadi orang itu kalau itu antara becak pedagang itu akrab. Nah sekarang itu ketika ada lantai 2 tertutup, kadang-kadang becak itu banyak yang mulai gulung tikar Mas. Karena ya kadang-kadang komunikasi dengan becak dengan sebagainya kadang-kadang agak terhambat dengan tersekat-sekat dan sebagainya. Jadi bangunan-bangunan pasar yang sekarang modern itu juga mengalami perubahan yang signifikan terhadap masyarakatnya. Dulu becak itu kalau pemandu tinggal manggil becak, tapi sekarang kan jauh banget. Nah, akhirnya sekarang ada sekarang banyak pasar-pasar tradisional di lantai 2 itu pasti sepi Mas. Rata-rata sepi ya, karena anunya ke bawah semua. Dan itu di seluruh Indonesia itu? Ya sama kan, baru. Nah itu kadang-kadang ya itu satu contoh arsitektur pasar yang paling bagus kan Pasar Gede ini ya. Ini dulu benar-benar ini lantai 1, lantai 2 itu nggak terasa. Karena dulu Mas Karsten itu memperhatikan buruh gendong. Buruh gendong itu ke lantai 2 itu nggak terasa karena dibuat. Tahun berapa itu Pasar Gede itu? Pasar Gede itu ya tahun 30-an atau berapa ya? Masa-masa itu. Jadi bagaimana membangun itu benar-benar orang Belanda yang sangat menghormati buruh-buruh gendong. Gendong tuh nggak terasa. Naik gitu. Bener-beneran ya menghormati terus bagaimana cahaya itu nggak usah pakai lampu tapi kalau siang hari sudah terang. Terus wah Pasar Gede itu banyakan plat 27 kan tahun 27. Ya Thomas Karsten buat Pasar Gede, akhirnya balapan itu kan juga salah satu karya Thomas Karsten, terus taman gitu. Itu seorang arsitek Belanda yang ya istimewa ya. Nah pasar-pasar gede seperti ini jarang sekali dibangun. Karena mungkin sekarang bangunnya lantai 2, 3, suka-suka itu. Kalau di Pasar Gede itu kan enggak semua terbuka ya. Enggak terasa ya. Karena enggak terbuka itu jadi antara 1, 2 itu udah salingan loh ya. Lah kalau di sekarang yang pasar itu udah tertutup semua, sudah individu semua seperti di mall itu. Kalau di Pasar Gede itu semua antara sana itu gayeng. Itu loh itu pendidikan ya Mas. Pendidikan terus juga. Nah itu ketika kita adakan festival di situ ya mereka seneng. Mereka terbiasa nggak ada masalah. Mas Heru pernah dengar Pasar Pulau Kencana Tulang Buang Barat Lampung? Belum pernah Mas. Belum. Itu didesain sama Andra Matin. Iya, orang Jakarta ya, arsitek Jakarta. Itu juga desainnya naiknya tuh nggak keras. Iya. Itu kan dulu dapat agakan kalau nggak salah ya. Si Andra Matin. Iya. Ya itu, jadi salah satu ternyata pembangunan pasar yang keliru gitu atau apa gitu udah mempengaruhi semuanya Mas ya. Semuanya, mempengaruhi semuanya. Jadi sudah disekat-sekat. Jadi kadang kanan kirinya udah gak kenal ya. Tapi di pasar kan semua terbuka semua, jadi saling akrab, anaknya sakit ya tahu gitu ya. Jadi itu yang kadang-kadang ya itu seperti kalau festival saya di pasar tuh menyenangkan Mbak, karena ya semua itu mendukung. Jadi pasar tradisional itu pada akhirnya kan ruang kekeluargaan juga ya? Iya, ruangan, ruang ya banyak hal ya. Ya kalau ngomong ramah anak, ya anak-anak di situ juga mainnya di situ. Ya, mainnya di situ. Ya, benar-benar semua jadi satu semua. Ya. Kalau disebut ruang pendidikan, ya saling asa-asi asuh juga. Ya, terus ya itu sebagai pusat kebudayaan juga. Pusat kebudayaan. Ya sekarang itu gitu diadopsi mall semua. Kegiatan seni itu setiap minggu mall ngadain semuanya. Ada ruangnya, pasti mereka ada temannya. Kita tuh malah nggak ada sama sekali ya. Jadi benar-benar semua itu dihabisin untuk penjual semua, Mbak. Nah, gini Mas, tadi saya kan ngobrol sama Pak Rahadi. Dia bilang dunia itu makin menganggap keberagaman kita tuh dianggap abnormal. Jadi keberagaman kekayaan Solo dengan pasar tradisionalnya, mungkin pelukisnya, mungkin senimannya, teaternya, itu dianggap sesuatu yang tidak normal. Nah, dia bilang gini Pak Rahadi, kapitalisme global itu mengajak kita jadi orang yang harus dinormalisasi. Jadi orang-orang yang membuat
mengakomodasi orang-orang kecil itu dianggap dia tidak normal. Karena tren kan sekarang harus diciptakan juga oleh produk kebudayaan global kan. Sedangkan yang dilakukan Mas Heru ini kan mengakomodir orang-orang kecil yang sejak awal dia memang dianggap bukan arus kebudayaan utama gitu. Mau-maunya bikin pameran foto di tembok-tembok pasar gitu. Kan sebenarnya itu lah ngapain? Pada orang-orang itu untungnya apa kan gitu. Kan sebenarnya ini seperti membangun kesetaraan kan. Orang-orang kecil ini juga punya ruang publik sendiri. Jadi mereka tidak ditinggalkan oleh arus modernisme kan gitu. Gimana tuh pendapat tentang kenapa ya dunia makin menganggap keberagaman itu sesuatu yang tidak normal. Bahkan dia membahas tentang Baduy itu. Baduy itu hari ini kalau dia lagi ngerajut kainnya, kapasnya sudah tidak dari yang dia tanam. Pas Pak Radi datang ke Baduy, itu semua udah kapasnya Cina. Kan gitu. Berarti kita juga kecolongan kan antara plasma dan nutfahnya kita ini kan. Kita ada industri yang sudah masuk dengan gelap gitu kan. Jangan-jangan bahan baku lukisannya? Ya sangat mungkin semua ya, karena memang lah mengapa sekarang kan juga mulai banyak pewarna-pewarna alam kan yang sedang dilakukan oleh para artisan yang para penenun dan sebagainya kan. Tapi itu kan juga sangat kecil sekali ya di tengah tadi Mas tentang pewarna-pewarna yang sudah dibuat semacam itu. Kalau itu Mas, yang pernah cerita jenengan kan ide ada Solo Art Market, nanti arahnya yang Indonesia Art Market dulu. Ya, nanti di Metro ada Metro Art Market, di Bali, di Singaraja Art Market. Nah kayak gitu, Mas. Kan dari Solo Art Market nih, bisa diadopsi di mana aja gitu. Ya sebenarnya kalau ini kan bisa dilakukan di mana saja kan. Sebenarnya ada teman-teman yang sudah kesini juga. Sekarang saya selalu memberikan satu mulailah yaitu kemandirian itu. Jadi kadang pernah ada teman dari Jambi misalnya satu sudah mau lakukan di sana, tapi ketika mau gelar aja udah izinnya tuh berlapis-lapis harus ini ya sini, akhirnya kreatornya udah nggak mampu lagi gitu loh. Akhirnya ya niat baik itu akhirnya tenggelam karena persoalan-persoalan misalnya kamu ada ini kamu harus ke dinas ini dulu, harus ini siapa orang, jadi bener-bener memulai tapi dengan sesuatu yang sangat berat sekali, akhirnya nggak terjadi ya. Itu yang satu contoh dari banyak contoh di Indonesia kan rata-rata seperti itu semuanya, menggunakan ini nggak boleh karena nggak boleh jadi males. Jadi nggak bisa berjalan gitu ya. Jadi saya pikir memang peran dari orang nomor satu kota itu ya menjadi sangat penting didukung oleh ini ya dinas-dinas terkait, karena kalau di Solo ini setahu ya pengalaman saya itu memang di Solo itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing kan. Oh di ini dinas itu mereka bisa saling mensupport, itu penting sekali ternyata untuk geliat kota ini bisa bergeliat Solo ya, bisa bergeliat itu karena memang peran-peran dinas-dinas yang mendukung itu Mas. Nggak ruwet lah ini. Nggak ruwet, bisa mendukung apa yang bisa lakukan kan gitu. Dan itu ya teman-teman kreatif ya berpikirnya ya itu aja, ya udah kita itu yang nanti bisa disupport yang lainnya dan sebagainya itu. Nah di kota-kota yang lainnya mungkin mungkin ada yang lebih baik dari sekarang ini atau mungkin ada yang kurang dan sebagainya, persoalannya di sana. Tapi ya memang semua harus dimulai ya, memang harus dimulai. Di Solo Art Market juga tidak mudah sebenarnya. Dulu kan pertama kali ketika saya kumpulkan tuh ya rata-rata yang saya kumpulkan dulu kan selalu ini nanti sepi atau tidak, terus nanti dapat bantuan pemerintah atau tidak gitu. Kan misalkan ini kan gerakan yang berbeda ya. Tapi akhirnya ya nggak apa-apa juga kan, ini kan saya kurasi kan, tidak semua orang bisa masuk juga di pasar saya kan. Mengapa saya adakan minggu pertama, minggu ketiga itu karena minggu kedua itu ada minggu seleksi gitu. Jadi belum tentu karya ini akan tampil di minggu ketiga kalau dia nggak berkembang kira-kira gitu. Karena memang ujung-ujungnya satu pasar itu ya harus berkualitas. Tidak bisa kita terjebak ini tapi dia nggak berkembang. Lebih baik mungkin ada yang baru ya kita beri kesempatan dan sebagainya. Ada pembatasan juga ya. Harus gitu. Jadi kita tidak bisa sembarang masuk juga. Ada beberapa yang memang tak tonton dia pernah ikut tapi kalau dia kok diam aja nggak ngapa-ngapain udah tak corek untuk minggu ketiga. Kan saya minta mereka itu kerja di situ. Kalau nggak kerja ya bukan di sini tempatnya. Kalau hanya berjual, kalau besok kan bisa dilihat. Jadi artinya ini bukan tempat hanya sekedar jualan. Kalau hanya jualan sudah saya corek. Proses kreatifnya tolong juga dijelaskan. Karena itu akan menjadi pesona tersendiri. Karena
dari situ pengalaman banyak dialog-dialog Mbak. Misalnya ketika ada orang Bandung ke situ tahu lihat ada seorang membuat membuat satu kerajinan rajut ya. Dia banyak cerita dan sebagainya. Akhirnya dia bukan beli produk itu tapi ada kerjasama bahwa dia akan membuat satu produk baru yang tadi ketemu itu. Dia mungkin nggak beli itu, tapi ternyata dari ngobrol-ngobrol dia itu akhirnya ada satu proyek dari pertemuan itu. Dan itu banyak contoh-contoh seperti itu yang sebenarnya yang saya inginkan, Mas. Iya. Jadi kalau kalian kreator ini kan berarti kalian bisa dialog, bisa memberikan satu penjelasan dan dari situ kan nanti akan ada muncul satu ide baru akhirnya melahirkan apa dan saya selalu melihat bahwa ruang publik itu ya penuh keajaiban. Banyak kejutan-kejutan gitu. Jadi kolaborasi. Banyak kejutan-kejutan yang datang, banyak kejutan macam-macam. Dan saya kan hanya memberikan saya hanya jembatan memberikan satu ruang, mereka bisa berkumpul, berkreasi dan sebagainya. Dan itu 4 tahun ya, dan itu memang ya pasang surut dulu pas sepi pandemi enggak apa ya, pelan-pelan ini kan terus saya jalankan terus. Enggak ada masalah kan, ini kan laboratorium kita seneng-seneng kita ketemu gitu. Terus event-event nasional kan banyak ditarik ke Solo nih. Ya hampir semua ya biasa mungkin karena efek ya. Tapi mau kehilangan wali kotanya jadi wapres ya. Iya, tapi kan tetap mesti ya. Dulu kota presiden sekarang kota wapres ya. Enggak, tapi Solo memang siapapun wali kotanya enggak ada karena kan banyak semua festival besar di Solo itu digerakkan oleh para penggiatnya. Jadi kalau saya pun juga saya enggak tergantung siapa-siapa. Artinya tetap saya berkolaborasi dengan pemerintah juga, tapi kan saya tidak tergantung mereka. Karena program saya itu adalah program yang saya pikirkan. Saya tidak mengerjakan programnya pemerintah loh. Betul. Seperti SAM itu kan malah kontribusi saya. Biarpun akhirnya atau GATS itu bahwa ini keberhasilan pemerintah ya nggak apa-apa. Biarpun yang mengerjakan kita gitu loh. Gitu. Oh, ini pemerintah kota telah berhasil membuat GATS rame. Sedangkan itu yang mengerjakan bukan itu. Komunitas. Tapi kita senang, ini salah satu kontribusi kita bagi kota ini. Dan kita mandiri setiap waktu berjalan terus gitu ya. Yang penting ya itu, kita nggak dirubuti masalah izin ya, mereka bagus anunya. Ya di Solo itu ya rata-rata kegiatan besarnya dilakukan oleh para penggiat ya. Penggiat yang sudah punya jaringan, jadi mereka dibantu pemerintah ya seneng, tidak dibantu pemerintah tetap jalan kan gitu, karena memang itu bidang mereka, jadi nggak ada. Ya pemerintah juga punya program-program, tapi kita yang besar-besar rata-rata digiatkan oleh para penggiatnya yang sudah punya jaringan semuanya. Jadi sebenarnya kalau mereka bekerja untuk melayani itu memang kewajibannya. Wajibannya. Nah kalau kita kemudian berkarya, mendorong, bahkan pemerintah mengklaim ya, monggo-monggo. Ya malah nggak apa-apa, kita malah seneng kok. Kolaborasinya di sini. Oh ini ya memang nggak apa-apa, ini kan juga salah satu bentuk kontribusi kita dan juga membuat Solo jadi banyak orang datang itu kan gitu ya. Tapi Solo ini nggak ada kantong parkir ya Mas ya? Ya Solo ini kan sebenarnya kantong parkirnya ada, tapi ya karena terus akhirnya banyak kegiatan jadi berkurang. Dan juga ini karena kota Solo bukan kota yang besar kan, katanya hanya 44 km persegi. Ya dan ya sebenarnya ya karena banyak kegiatan, banyak ini ya jadi parkirnya semakin lama jadi semakin sedikit ya. Semerawut. Ya itu masalah parkir itu mungkin habis minta kota yang mengalami ya Mas ya. Mengalami lah. Solo juga